Oke, baik, sahabat muda, mari bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus 13 ayat 24 sampai 32. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit dan akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat, tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak-anak pun tidak, hanya Bapa saja. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan, yang dikatakan berbahagia kita yang masih diperkenankan untuk membaca firman Tuhan ini. Sahabat muda, kita akan belajar dari firman ini dengan tema pemulihan Allah atas umatnya. Pemulihan Allah atas umatnya. Sahabat muda, dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya pemulihan. Baik pemulihan dari sakit penyakit ataupun pemulihan lainnya. Kalau kita melihat definisi dari pemulihan itu adalah mengembalikan sesuatu hingga menjadi seperti aslinya, atau juga bisa disebut memperbaiki atau memperbaharui. Sahabat muda, kita adalah manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena hal itu, Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan kembali manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Jika kita melihat dalam bacaan kita yang memberikan gambaran kepada murid-murid untuk menyikapi masa-masa menuju akhir zaman, para murid diminta untuk tetap berjaga-jaga menghadapi ancaman, bahaya yang dapat membinasakan kehidupan mereka. Yesus menggambarkan situasi kengerian yang akan terjadi pada zaman itu. Karena bumi dan segala isinya akan gemetar menyaksikan kedatangan Yesus. Tidak hanya bumi, kita pun sebagai manusia akan gemetar melihat cahaya kemuliaan Kristus
di awan-awan. Sahabat muda, Yesus datang untuk menegakkan keadilannya atas orang-orang benar. Peringatan Yesus ini bukan hanya tertuju pada para murid ataupun orang-orang pada saat itu, melainkan juga kepada kita semua umat manusia, termasuk saya dan saudara. Kemudian yang menjadi pertanyaan dalam hati kita, dalam pikiran kita, kapan semuanya itu akan terwujud? Tentunya kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Akan tetapi sahabat muda, kita tahu bahwa kedatangannya akan mendatangkan pemulihan bagi kita. Pemulihan bagi seluruh umat manusia. Kalau kita melihat pada saat ini juga kita masuk di masa Minggu Advent. Minggu Advent berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Minggu Advent merupakan masa-masa persiapan untuk menghayati kedatangan Kristus. Pertanyaan bagi kita semua, apakah yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan dalam menanti kedatangan Kristus untuk memulihkan kita? Ada 3 poin. Yang pertama adalah iman. Iman sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Dalam kehidupan kita, banyak tantangan yang kita hadapi, terutama sebagai generasi muda pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, terlebih khusus masalah percintaan, masalah hati. Ini biasa yang dapat menggoncang iman kita. Ketika pasangan kita berbeda keyakinan, berbeda iman percaya, di situ kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sulit untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Sahabat muda, dalam mempersiapkan kedatangan Yesus, kita harus berjaga-jaga dan meneguhkan iman kita kepadanya. Yang kedua adalah pengharapan. Ketika kita sudah memperkuat iman kita kepada Yesus, maka ada pengharapan dan jaminan akan keselamatan hidup kita. Ada pengharapan dan jaminan, sehingga hati kita makin kuat dalam mempersiapkan kedatangannya. Kita makin kuat. Kemudian yang terakhir adalah kasih. Kasih merupakan hal yang terbesar dalam mempersiapkan kedatangannya. Kasih kepada Allah dapat kita wujudkan dari kasih kita kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih juga ini yang telah memulihkan kita dari dosa. Kasih Allah itulah yang telah memulihkan kita. Melalui kasih ini
yang telah memberikan keyakinan akan keselamatan bagi kita. Jadi kasih memberikan keyakinan kepada kita akan keselamatan ketika kedatangan Yesus. Sahabat muda, mari kita siapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya, akan pemulihan Allah kepada kita semua. Kiranya Kristus tetap menolong kita. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan